Baik, saya awal dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Belajar Digital. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Baik sahabat sekalian, ini adalah materi yang kedua pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis elemen 2, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E, Study mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tools pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomatisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah elemen kedua, materi kedua. Baik sahabat sekalian, pada materi kedua ini kita akan membahas konsep kantor modern dengan pokok pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu terkait prediksi tren terkait pekerjaan di masa depan, kemudian jenis ruang kantor modern yang diprediksi akan populer di masa depan. Yang ketiga adalah apa yang harus perusahaan persiapkan saat ingin menggunakan kantor modern. Baik sahabat sekalian, kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu prediksi tren terkait pekerjaan di masa depan. Jadi sahabat sekalian, saat ini ada beragam kantor modern yang banyak digunakan perusahaan seperti co-working space, virtual office, dan lain-lain. Jadi ini akan saya jelaskan di sini penjelasan mengenai berbagai macam jenis kantor modern yang diprediksi akan semakin populer di masa depan. Tidak bisa dipungkiri sahabat sekalian bahwa saat ini budaya kerja telah mengalami banyak perubahan. Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar perusahaan masih enggan untuk menerapkan sistem remote working dengan menggunakan atau mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan sistem one site dalam satu kantor. Kemudian sejak adanya pandemi COVID-19, sistem remote working seperti WFH menjadi semakin populer dan normal untuk diterapkan. Bahkan pihak perusahaan ataupun karyawan sudah terbukti mendapatkan berbagai keuntungan dengan sistem kerja tersebut, seperti peningkatan produktivitas karyawan, work-life balance yang baik, dan masih banyak lagi. Kesuksesan sistem kerja jarak jauh ini memang tidak terlepas dari pengaruh teknologi yang semakin maju. Dengan adanya aplikasi, software, perangkat PC, dan koneksi internet yang kuat, karyawan dapat bekerja di mana saja tanpa harus datang ke kantor. Hal inilah yang membuat kantor modern menjadi semakin diminati dan diprediksi akan menjadi semakin populer di masa depan. Apa saja prediksi tren terkait pekerjaan di masa depan? Berdasarkan info yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi 29 juta karyawan di Indonesia.
Selain itu, di masa-masa sulit, terdapat jutaan orang yang terpaksa harus di PHK dan kehilangan pekerjaannya. Nah, perusahaan berusaha beradaptasi dengan cepat dan menerapkan sistem work from home saat masa lockdown, sehingga memungkinkan karyawan untuk bisa bekerja dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin agar bisnis mereka tetap bisa berjalan. Di sisi lain, sistem kerja WFH juga dinilai sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir angka penularan virus di area perkantoran. Dari pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020, terdapat beberapa prediksi tren dunia kerja yang akan tetap ada atau justru menjadi semakin populer di masa depan. Beberapa di antaranya seperti sistem remote working. Sistem remote working akan tetap berlanjut. Itu yang pertama. Setelah sistem kerja jarak jauh atau remote working diadopsi dan berjalan dengan jangka waktu yang cukup panjang, banyak karyawan yang merasakan berbagai keuntungan dari sistem WFH. Bahkan banyak karyawan yang memutuskan untuk mencari perusahaan yang masih menerapkan sistem kerja WFH meskipun pandemi telah berakhir. Banyak orang yang percaya bahwa sistem kerja remote working atau WFH akan menjadi sistem kerja yang permanen di sebagian besar perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan riset global yang melibatkan 317 Chief Financial Officer (CFO) dan pemimpin divisi keuangan dalam perusahaan, menemukan bahwa 74% perusahaan berencana untuk mengubah sistem kerja karyawan yang dulunya bekerja di kantor menjadi bekerja dari jarak jauh secara permanen pasca pandemi COVID-19. Luar biasa, sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, teknologi akan terus memegang peranan penting. Banyak orang memprediksikan bahwa sistem kerja remote working akan tetap berlanjut di masa depan. Dengan demikian, peranan teknologi akan terus dibutuhkan. Saat karyawan bekerja dari jarak jauh, perusahaan akan mengandalkan beragam teknologi agar karyawan bisa tetap bekerja tanpa gangguan. Jadi, beragam aplikasi untuk meeting virtual, absensi online, manajemen proyek, dan lain-lain akan terus memegang peranan penting di masa depan. Yang ketiga lah, kantor modern semakin diminati. Melihat peningkatan minat karyawan yang ingin bekerja secara fleksibel dari jarak jauh, di masa depan akan ada banyak perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan sistem kerja WFH atau hybrid working. Akibatnya, kebutuhan perusahaan akan ruang perkantoran yang luas menjadi sedikit berkurang karena sebagian besar karyawan akan bekerja dari rumah. Hal tersebut membuat kantor modern seperti co-working menjadi semakin diminati. Pada Agustus 2020, McKinsey juga pernah melakukan survei terhadap 278 eksekutif dan menemukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki rencana untuk mengurangi ruang kantor hingga 30%. Itu sahabat sekalian, prediksi tren terkait pekerjaan di masa depan. Selanjutnya, jenis ruang kantor modern yang diprediksi akan populer di masa depan. Yang pertama adalah virtual office. Jadi, perubahan cara kerja karyawan tentu akan membawa perubahan pada penggunaan ruang kantor fisik. Jadi seperti apa ruang kantor modern di masa depan? Nah, di sini ada 5 jenis ruang kantor modern yang diprediksi akan semakin populer di masa depan. Yang pertama yaitu adalah virtual office. Virtual office adalah ruang kantor modern yang memungkinkan pemilik bisnis untuk memiliki alamat kantor yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis tanpa harus menyewa kantor fisik.
Secara garis besar, fasilitas umum yang akan disediakan saat Anda menyewa virtual office adalah alamat perusahaan, resepsionis, ruang meeting ya. Kemudian yang kedua adalah co-working space. Co-working space adalah tempat kerja modern di mana karyawan akan berbagi ruang kerja dengan karyawan dari perusahaan lain. Dengan kata lain, co-working space merupakan ruang kerja bersama. Saat Anda menyewa kantor modern ini, Anda akan memperoleh beragam fasilitas agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Beberapa fasilitas yang disediakan seperti koneksi WiFi, printer, meja dan kursi kerja, ruang meeting, kafetaria, dan lain-lain. Co-working space ini bisa menjadi solusi jika perusahaan Anda ingin menerapkan sistem remote working atau hybrid working, karena perusahaan tidak perlu menyewa satu gedung fisik yang luas. Dengan co-working space, perusahaan dapat menyewa ruangan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah hot desk. Hot desking adalah ruang kantor modern di mana karyawan akan menempati kursi yang berbeda setiap harinya tergantung pada kursi mana yang kosong saat karyawan tiba. Ruang kerja ini dapat diterapkan di kantor milik pribadi ataupun di co-working space yang Anda sewa. Dengan menggunakan ruang hot desk, perusahaan bisa menghindari pemborosan karena perusahaan hanya akan menyediakan kursi berdasarkan jumlah karyawan yang bekerja dari kantor. Sama seperti kantor modern yang lain, saat Anda menyewa ruang hot desk, Anda juga memperoleh berbagai fasilitas seperti koneksi WiFi, dapur, ruang meeting, printer, dan lain-lain. Yang keempat adalah daily pass. Daily pass adalah tempat kerja yang dapat disewa oleh satu orang secara harian. Kantor ini bisa menjadi solusi jika perusahaan Anda menerapkan sistem remote working dan membutuhkan ruang untuk bekerja bersama tim selama beberapa hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam sebulan. Kantor daily pass adalah dipilih bagi perusahaan-perusahaan yang tidak ingin berkomitmen untuk berlangganan dalam durasi yang panjang. Yang kelima adalah conventional office. Meskipun sistem kerja remote akan semakin populer, namun perusahaan yang menerapkan sistem kerja one site akan tetap ada di masa depan. Jadi, kantor konvensional tetap akan memiliki banyak peminat. Dengan menggunakan kantor konvensional, perusahaan Anda bisa bebas mengatur desain ruangan agar sesuai dengan image perusahaan yang ingin dibangun. Selain itu, perusahaan juga bisa lebih mudah dalam menerapkan budaya perusahaannya. Itu sahabat sekalian terkait jenis ruang kantor modern yang diprediksi akan populer di masa depan. Selanjutnya, apa yang harus perusahaan persiapkan saat ingin menggunakan kantor modern? Apa yang harus perusahaan persiapkan saat ingin menggunakan kantor modern? Nah, jika perusahaan Anda juga memiliki rencana untuk menggunakan ruang kerja modern yang fleksibel seperti virtual office, hot desk, ataupun daily pass, maka Anda perlu melakukan beberapa persiapan agar karyawan bisa tetap produktif selama bekerja. Beberapa di antaranya seperti membuat peraturan perusahaan terkait tata cara kerja di kantor modern. Kemudian mempersiapkan aplikasi atau perangkat yang dibutuhkan karyawan agar bisa tetap bekerja sama dengan baik meskipun mereka bekerja dari lokasi yang berbeda. Contohnya seperti laptop, aplikasi manajemen proyek, aplikasi chat, atau yang lain. Yang ketiga, menyediakan aplikasi absensi digital agar perusahaan tetap dapat memantau daftar kehadiran karyawan. Selanjutnya, mempersiapkan aplikasi monitoring untuk memonitor aktivitas karyawan dari jarak jauh seperti aplikasi ya yang ada saat ini, misalkan Toko Demo Kerja ya, dan lain sebagainya. Itu sahabat sekalian yang dapat saya
jelaskan terkait materi kedua, yaitu konsep kantor modern. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.